Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Guru FC. Kali ini saya akan membahas tentang modul pelajar ASN seleksi ASN P3K tahun 2022. Modul pelajar ini perlu dipelajari sebagai dasar dalam mempersiapkan tes nanti ya. Ada 12 modul pelajar yang perlu saya kupas secara bersama di channel ini. Jangan skip videonya sampai selesai. Oke. Modul pertama, paradigma baru PJOK. Paradigma baru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK di era digital ya. Di era digital ini pelajar tidak harus terpaku pada metode konvensional semata. Belajar bisa dilakukan dengan memanfaatkan media digital sebagai sumber belajar, termasuk media belajar untuk pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi menjadi guru PJOK tidak hanya sekedar menggunakan metode konvensional, tapi bagaimana mengaitkan materi PJOK itu dengan metode-metode baru yang berbasis digital sehingga pembelajaran itu menarik ya. Jadi kira-kiranya soalnya seperti itu arah pertanyaannya. Oke, yang kedua, elemen capaian pembelajaran PJOK. Pembelajaran prototipe. Kurikulum prototipe merupakan kurikulum berbasis kompetisi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk mendukung pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ada 6. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Jadi bagaimana guru PJOK itu mendesain pembelajaran itu mengarah pada profil untuk mencapai pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi itu arah pertanyaan. Jadi dalam pembelajaran PJOK diarahkan Bapak Ibu guru mendesain pembelajaran itu untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Kemudian yang berikut, ruang lingkup yang ketiga, bahan pembelajaran yang ketiga, lingkup dan urutan materi pembelajaran PJOK. Pendidikan jasmani memiliki ruang lingkup yang meliputi aspek-aspek yaitu permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, aktivitas senam, aktivitas ritmik, aktivitas air, pendidikan luar sekolah, dan kesehatan. Jadi ini ruang lingkup pendidikan jasmani yang perlu dipelajari untuk mempersiapkan tes nanti. Kemudian ada ilmu dasar kepenjelasan. Ilmu dasar kepenjelasan adalah terbagi dalam 4 di sini ya, kompetensinya: menganalisis penerapan fisiologi dalam pembelajaran PJOK, menganalisis penerapan biomekanika dalam pembelajaran PJOK, kemudian menerapkan teori perkembangan gerak ya dalam pembelajaran PJOK. Yang keempat adalah menerapkan teori belajar gerak dalam pembelajaran PJOK. Jadi itu Bapak Ibu yang perlu dipelajari. Oke. Kemudian bahan ajar yang kelima, pembelajaran kelima, konsep-konsep penting PJOK dan keterkaitannya. Pertama, menganalisis hubungan antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Jadi di sini Bapak Ibu. Kemudian menganalisis hubungan antara pendidikan olahraga dan pendidikan kesehatan. Ketiga, menganalisis hubungan antara pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan. Kemudian yang berikut, pembelajaran keenam, yaitu analisis KI KD berdasarkan konsep interdisiplin dan multidisiplin. Jadi interdisiplin ini yang kita pelajari di PJOK, kemudian kita kaitkan dengan pembelajaran yang bersifatnya multidisiplin di luar dari ilmu kepenjelasan. Jadi ada keterkaitannya. Yang ketujuh adalah ilmu penunjang kepenjelasan seperti fisiologis, biologis, sosiologis, dan psikologis. Dan pengertiannya seperti apa nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kemudian yang ke-8, teori belajar Kien. Ya, menurut Kien 1977, belajar merupakan seperangkat proses yang bersifat internal bagi setiap individu sebagai hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan. Jadi sebagai guru PJOK juga harus memahami teori belajar Kien ini.
Kemudian yang 9, tujuan pembelajaran. Ini sesuai dengan kompetensi dasar dan IPK. Jadi kompetensi dasar dan IPK itu indeks pencapaian kompetensi yang dirangkum dalam tujuan pembelajaran, sehingga pembelajaran materi yang kita sampaikan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Biasanya ini di dalam RPP tertera ini ya. Kemudian yang 10, model pembelajaran aktif. Jadi bagaimana guru mendesain pembelajaran agar siswa aktif. Ya, sebagai guru PJOK memiliki peran penting dalam menerapkan dan mendesain pembelajaran supaya anak-anak kita bisa belajar dengan aktif dan tidak jenuh dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini arah pertanyaannya ke situ, Bapak Ibu. Kemudian yang ke-11, keterkaitan berpikir kritis, yang mendorong siswa berpikir kritis. Nah, dalam kegiatan pembelajaran itu bagaimana kita mendesain pembelajaran itu supaya siswa itu aktif dan berpikir kritis. Tentunya di dalam materi-materi PJOK tertera salah satu cara kita untuk membuat siswa itu agar aktif dalam pembelajaran, dan sehingga dia menghasilkan siswa-siswa yang berpikir kritis, dia memahami mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang terakhir adalah konsep dan prinsip asesmen, teknik penilaian berbasis kelas dan umpan balik. Jadi dalam asesmen ini, dalam penilaian ini kita menggunakan asesmen formatif, asesmen evaluatif, dan lain sebagaimana dalam bentuk asesmen. Oke, Bapak Ibu semua, saja video dari saya. Terima kasih dan semoga sukses.